Lingkar baca tuh adalah literasi keluarga kalau bisa aku bilang gitu. Aku pengen tuh semua yang ada di keluarga punya tanggung jawab untuk menumbuhkan minat baca, jangan anak doang nih gitu. Aku menggebu-gebu ya. Buku apa aja yang terakhir dibaca sama Mbak Yogi? Banyak. Aku tuh dalam satu waktu bisa baca banyak buku. Paralel gitu maksudnya? Iya, mungkin perlu diketahui ya, perlu diketahui. Ya. Baik Bu. Buku itu ada sekitar 25 tes pertanyaan yang bisa kita pakai buat kita juga. Kita termasuk yang the highly sensitive person apa enggak gitu. Terus dia juga ngarang the highly sensitive parents loh. Serius? Oh iya, ada ya? Iya. Gimana kalau kita mengundang lebih banyak lagi ibu-ibu pembaca buku untuk cerita, untuk sharing pengalaman mereka di Kepo Buku? Betul. Ini ada kepala sukunya di sini nih. Hey, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian di bulan yang suci dan penuh rahmah ini. Kenapa jadi kayak ceramah gue? Iya, soalnya kita uploadnya pas bulan puasa ya. Anyway, ketemu lagi di Kepo Buku. Gua Rane Hafid dan nanti Steven sama Toto akan gabung lagi bareng tamu kita yang sudah hadir di edisi sebelum ini. Oh ya, selamat puasa buat teman-teman karena edisi ini terbit persis di bulan Ramadan 2022. Maaf lahir batin, semoga puasanya lancar dan semuanya bertaburan berkah. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, kita lanjut. Jadi teman-teman, minggu lalu kita ngundang Mbak Jogi Huta Barat, seorang praktisi read aloud. Kalau sampai di sini ada yang nanya, apaan tuh read aloud? Berarti lo belum dengerin edisi sebelumnya. Sok lah, didengerin dulu edisi sebelum ini ya. Keren banget, asli keren banget. Dan hari ini, di episode ini masih bareng Mbak Jogi Huta Barat. Kita bakal ngobrol seru banget. Episode ini bakal bertaburan referensi buku keren, terutama buat para orang tua nih. Kalau kata anak sekarang, ini edisi yang isinya daging melulu, nggak ada lemaknya. Bulan puasa ngomongin daging, jadi kangen soto mie. Alah, anyway, kita lanjut lagi obrolannya. Ini akan diawali dengan Steven yang kepo banget sama komunitas lingkar bacanya Mbak Jogi. Malum, Steven ini aktif di komunitas buku dan mungkin dia mau gabung juga ke Lingkar Baca gitu ya. Halo dulu, apa kabar teman-teman Lingkar Baca, dan kita dengerin Kepo Buku edisi ini. Van, ayo Van, tarik Van. Boleh diceritain nggak komunitas Lingkar Bacanya? Mungkin teman-teman Kepo Buku tertarik untuk juga ikutan di komunitas tersebut. Soalnya aku lihat nih seru-seru, ada Rabu review buku, ada Bu Baca Buku Book Club. Mungkin bisa sedikit share tentang ini. Aku senang nih kalau mau diajak share tentang Lingkar Baca. Jadi tuh gini, sejak awal aku ikutan kegiatan read aloud, aku tuh kayak menyadari ada nih kayak kenapa ya semua tuh ngerasa kayak kok anak-anak aja sih yang disuruh baca, kok anak aja sih yang disuplai buku-buku, terus kayak kita tuh menggempar pokoknya kita buat kampanye besar-besaran nih, anak harus membaca gitu, harus punya minat baca. Tapi kayak aku ngaca lagi nih, ngelihat ke sekeliling aku. Ini orang tuanya pada baca nggak sih? Ini ibu-ibunya pada baca nggak sih di rumah? Nah itu awalnya yang buat aku tuh kayak nggak bisa nih cuma anak doang yang kita prospek untuk jadi generasi pembaca gitu, menurut aku ya. Ini tuh nggak adil namanya buat si anak. Kita tuh juga harus jadi panutan baca menurut aku. Nah, jadi pas punya pemikiran itu, aku kebetulan memang law of attraction ya, aku baca bukunya Mbak Yona Primadesi. Apa ya judulnya? Aku jadi lupa. Oh, namanya ini. Dongeng Panjang Literasi Indonesia. Okay. Nah, dia seorang akademisi literasi kan. Nah, asal Jogja. Nah, di bukunya dia juga sangat mengkritisi loh orang tua, orang dewasa ini. Kalian tuh jor-joran suruh anak baca, tapi kalian orang tua udah jadi panutan membaca belum? Gitu kan, itu yang pertama. Terus apalagi diproduksi buku anak yang nulis tuh orang dewasa. Sudut pandangnya orang dewasa.
terus kuratornya juga orang dewasa, tapi buat anak ini gimana sih gitu. Dia tuh juga sangat mengkritisi itu bukunya sangat high recommended banget loh. Terus jadi di saat itu aku jadi kayak punya pemikiran aku harus bikin sesuatu nih buat kayak sama-sama sama ibu-ibu yang lain, ayo kita baca yuk gitu. Nah, tercetuslah si Lingkar Baca ini. Jadi memang walaupun Lingkar Baca itu lebih ke literasi keluarga, tapi karena timnya perempuan dan ibu-ibu semua, jadi ujungnya memang agak lebih ke ibu-ibu gitu. Tapi sebenarnya di komunitas kita ada juga bapak-bapak yang ikut di dalamnya gitu. Nah, jadi intinya sih Lingkar Baca tuh adalah literasi keluarga, kalau bisa aku bilang gitu. Aku pengen tuh semua yang ada di keluarga punya tanggung jawab untuk menumbuhkan minat baca, jangan anak doang nih gitu. Aku menggebu-gebu ya. Nggak apa-apa. Ini udah ketahuan dong kebiasaan read aloud nih kayaknya nih. Hah? Enggak nih, aku kebiasaan ngomelin suami. Galak banget. Buat yang pengen tahu, buat yang pengen tahu Mbak Yogi tuh kayak apa gitu ya, itu bisa ke ini ya, ke Instagram ya @lingkar.baca gitu ya. Iya. Ada kamu lihat Mbak Yogi tuh kayak apa gitu. Oh ini yang kumisan ini ya? Iya benar. Bukan. Salah. Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Bukan. Tapi kegiatannya macam-macam ya, nggak? Ada, ini gue baca dulu pernah ada kelas Lingkar Baca juga ada ya. Nanti lu ceritain deh. Ini yang gue lihat ada merawat mental dengan menulis jurnal misalnya gitu kan. Terus ada mencatat bacaan ala second brain. Wah kayak gitu bagus nih. Tok. Apaan? Dapat banyak topik nih buat kepo buku nih. Iya dong. Jadi nggak nih kepo buku idol? Kepo buku idol. Kepo buku idol. Oke. Terus. Sorry. Jadi programnya tuh awalnya Rabu review buku. Jadi pengen mereview buku anak dan buku parenting lah, atau buku-buku untuk orang tua. Lalu berjalannya waktu, aku juga buat namanya klub baca buku buat ibu-ibu. Jadi kita diskusi buku gitu. Awalnya buku buat ibu-ibu, tapi ternyata pas aku buat program itu banyak juga yang laki-laki yang pengen ikutan. Laki-laki yang ibu-ibuan. Enggak. Mereka memang suka belajar. Oh, suka gitu. Suka belajar. Terus. Nah, terus ya udah akhirnya makin banyak yang ikutan pesertanya. Makin kita bikin lagi nih kegiatan yang lain. Kalau misalnya di Bu Baca Bu itu kita diskusi buku nih. Jadi terinspirasi dari buku, bukan hanya diskusi tentang buku, tapi ngambil satu topik terinspirasi dari buku gitu. Nah, sedangkan kelas Lingkar Baca ini adalah kelas materi gitu. Jadi misalnya kayak yang terbaru kan menulis jurnal nih yang kemarin. Jadi di kelas Lingkar Baca itu lebih ke materinya nih, bukan talk show. Dia jadi kayak narasumbernya, pembicaranya itu akan ngasih materi terkait tema tertentu gitu. Tapi kalau di Bu Baca Bu, kita ngangkat satu diskusi kayak talk show gitu, berasal dari buku. Bukan harus penulisnya yang hadir, jadi siapa aja bisa sebenarnya jadi narasumber. Tapi konsepnya talk show aja, diskusi bebas. Kalau kelas Lingkar Baca tuh kayak kita belajar banget gitu. Wow. Udah deh. Wow. Gitu. Terus kemarin kita kolaborasi sama si Pacar Merah. Kita jadi kayak ada program namanya Temu. Nah, Temu itu nanti ada temu penulis, temu siapa gitu. Misalnya temu kepo buku, nanti kita ngundang kepo buku misalnya gitu. Kita masukin berarti sekarang ke tradisinya kepo buku, yaitu kita selalu nanyain. Itu Steven lah yang punya urusan nanti. Van, kau yang tanya lah. Iya, seharusnya ini Steven yang harus nanya. Trademark Steven itu soalnya. Kita pengen tahu nih buku apa aja yang terakhir dibaca sama Mbak Yogi. Banyak. Boleh satu aja gitu ya. Aku tuh dalam satu waktu bisa baca banyak buku. Paralel gitu maksudnya? Iya, mungkin perlu diketahui.
Perlu diketahui ya. Baik Bu. Saya ini ibu rumah tangga Iya. yang ibu baca rumah tuh tangga. selalu nyuri waktu baca gitu. Nggak bisa yang menyediakan waktu benar-benar duduk baca gitu. Kayaknya jarang, nggak akan kesampean. Jadi nggak baca-baca yang ada. Nah, jadi sekarang ini aku baca tuh ada beberapa buku. Tapi yang lagi aku dalami tuh buku The Highly Sensitive Person. Aku nggak tahu cara baca penulisnya siapa. Tapi Elanis, ya kalau nggak salah Elani Aaron kalau nggak salah, Aaron. The Highly Sensitive Person. Iya. Jadi ini tuh berangkat dari satu buku yang dikeluarkan oleh penerbit Klavis. Aku lupa lagi judulnya apa ya. Jadi buku itu menceritakan tentang satu anak yang dia itu sensitif sekali terhadap lingkungannya gitu kan. Nah terus ada workshop tentang itu, aku ikutan. Nah aku tuh baru tahu bahwa ada 20% di sekitar kita nih, populasi kita nih di dunia ini, orang dengan predikat the highly sensitive person ini ternyata. Nah, dari dulu tuh aku nggak suka banget orang tua kalau ngomong anaknya bilang anaknya drama gitu. Aku nggak suka kalau ada orang tua yang bilang ngejudge anaknya drama. Aku yakin ada sesuatu nih sama nih anak sampai segitu sensitifnya gitu. Dan ternyata bener loh, ada golongan orang-orang seperti itu gitu. Dan aku kayak, ini tuh kayak ilmu baru banget. Dan ini juga agak relate sama anak aku yang pertama gitu. Jadi dia tuh, aku kira dia karena dia perfeksionis ya. Tapi ternyata enggak. Jadi memang ada orang-orang yang punya tingkat sensitif lebih tinggi. Misalnya dia tuh hafal banget sama lingkungannya dia. Dia sangat mudah banget terganggu sama bau yang kurang enak gitu. Atau misalnya ada yang, ada yang dakian gitu ya di deket dia tuh dia udah risih banget, udah kayak nggak nyaman banget dia gitu. Itu tuh ada orang yang kayak gitu tuh ada. Jadi aku ngerasa kayak ternyata ada loh anak-anak yang terlahir dan kita mungkin di saat itu tuh saat ini nih kita tuh lahir dengan highly sensitive person itu, kita sebagai orang yang sensitif itu, tapi lingkungan tuh nggak tahu tentang ini gitu. Dan ini lumayan menyedihkan kalau menurut aku, dan aku lagi baca buku itu, lumayan tebel sih. Okay. Dan ini buku kalau gue lihat ini ya termasuk termasuk klasik ya. Karena ini sampai ada edisi yang gue lihat nih, ada edisi yang 25th anniversary loh. Iya, makanya ya kita tuh di bawa negara nggak apa-apa ya. Maksudnya kita di Indonesia tuh aku kayak kita tuh masih ya ngejudge anak. Kalau misalnya dia sensitif dikit, nangis dikit, kita bisa bilang anak itu drama. Tapi kita nggak tahu gitu, kenapa dia kayak gitu. Kita nggak cari tahu gitu. Dan ternyata ada anak-anak yang kayak gitu. Dan aku kasihan aja kalau misalnya sampai ada anak-anak kayak gitu terus dijudge kayak gitu sama orang tuanya. Nah ini aku suka banget sih. Dan di awal buku itu ada sekitar 25 tes pertanyaan yang bisa kita pakai buat kita juga. Kita termasuk yang the highly sensitive person apa enggak gitu. Terus dia juga ngarang the highly sensitive parents loh. Serius? Oh iya, iya, dia pun ngarang the highly sensitive parents. Pengarangnya tetap Elaine and Aaron PhD ini gitu. Terus ada juga orang yang ngarang tapi beda ya. Ada yang ngarang Tom Falkenstein. Ini juga dia ngarang the highly sensitive man. The forwardnya by Elaine and Aaron. Oh, boleh dibaca. Kan lo harus baca the highly sensitive. Saya sih emang orangnya sensitif sih emang. Jadi kalau menurut workshop yang aku ikutin, tapi aku belum bisa memastikan lagi karena aku belum kelar bacanya ya, apa benar apa tidak. Jadi menurut informasi dari dia, orang yang sensitive person ini, highly sensitive person ini bukan maunya dia. Jadi ada part di otaknya dia yang bekerja maksimal lebih dari orang lain. Jadi bukan maunya dia untuk risih atau jijian gitu ya, atau terganggu sama hal-hal kecil tuh bukan maunya dia, tapi memang ada part di otaknya dia membuat indranya tuh lebih maksimal gitu. Jadi genetic kayak, traits. Nah aku belum selesai, jadi aku nggak bisa ngasih informasi lebih. Cuma di workshop waktu itu aku dapetnya kayak gitu. Dan aku lagi baca buku ini, penasaran banget emang. Mbak Jogi ini kan kemarin sempat nongol di acara Pojok Literasi nih.
Kemarin kan Mbak Jogi cerita tentang orang tuh menyukai bacaan, menyukai membaca tuh karena dia tuh menemukan buku yang tepat gitu. Buat Mbak Jogi, buku apa yang membuat Mbak akhirnya menyenangi buku gitu? Awalnya tuh karena terpaksa kuliah, Mas. Jadi beneran, karena aku tuh nggak suka baca, nggak suka sama sekali baca. Dari kecil aku bukan orang yang beruntung lahir di keluarga yang suka baca. Itu sedih sih sebenarnya. Tapi pas kuliah nih, kita dipaksa nggak sih buat ngerjain tugas? Aku kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung. Terus jadi waktu itu tuh banyak banget tugas, harus baca, pokoknya semuanya harus dibaca. Jadi terbiasa aja mulai dari situ sih awalnya. Tapi kalau buku apa yang benar-benar jadi pemantik aku suka banget baca dulu, How to Be Michael Jordan kalau nggak salah. Itu aku sewa di perpustakaan. Terus kayak aku suka aja gitu. Udah mulai dari situ aku suka di buku-buku yang lainnya. Gitu. How to Be Michael Jordan. Iya, itu udah lama, udah nggak cetak lagi. Zaman kapan? Ketahuan aku umurnya udah tua jadinya. Tenang, ada yang lebih tua, namanya Toto. Kayak gue selalu. Tunggu sebentar, aku cek dulu ya. Dicek dulu asik. Kamu ngecek apa? Lu ngecek umur gue? Nggak perlu ngecek umur gue. Bukan. Iya, How to Be a Michael Jordan. Tahu kan? How to Be a Michael Jordan. Belum pernah. Ini menarik nih. Zaman dulu banget bukunya. Coba deh, kayak Mas Steven harusnya tahu sih. Harusnya dia juragan buku harusnya tahu sih. Steven ISBN aja apal dia. Kerjanya ngapalin ISBN. Penulis perempuan yang direkomendasikan nih, kira-kira ada Mbak Jogi selain Mbak Yona tadi? Oh ya, kelihatan ya aku suka banget sama Mbak Yona. Alhamdulillah. Aku suka sama tulisannya Mbak Esther Lianawati yang ada serigala betina dalam diri setiap perempuan. Pada dasarnya kayaknya aku suka deh sama tema-tema feminis gitu. Cuma yang aku suka dari bukunya Mbak Esther ini tuh karena mungkin dia akademisi ya, jadi kayak lebih mengakar gitu. Jadi kalau misal kita baca bukunya dia tuh kayak nya panjang banget gitu, kayak lebih ngena gitu. Jadi bukan di permukaan, makanya aku suka banget. Dan memang kebetulan penulisnya juga ramah banget, baik banget gitu. Okay. Aku suka sih sama tulisannya Mbak Esther, tapi buku keduanya dia aku belum baca sih, baru satu buku itu. Kita banyak dapat rekomendasi buku nih malam ini, keren nih. Wow, lu bacaan lu keren-keren banget sih. Aku tuh yang relate aja Babe sama kehidupan aku. Oke, tapi kalau kayak fiksi gitu, lu nggak suka ya? Suka banget. Aku tuh suka banget fiksi. Tapi jeleknya adalah kalau fiksi ini kita bisa sampai begadang dan aku lagi punya bayi. Jadi fiksi tuh bikin penasaran. Bikin penasaran ya, nggak bisa berhenti ya. Bisa sampai jam 3 pagi. Enggak, lu tadi bilang jadi ibu rumah tangga tuh baca nggak bisa punya waktu khusus. Nah kalau lu sendiri tuh baca di sela-sela apa? Di sela-sela bikin lodeh, lu baca 1 halaman 2 halaman gitu ya? Lu bikin gue lapar lu. Tapi kamu bener Mas. Bener deh. Bener. Jadi tergantung seberapa niat dirimu sih dalam membaca. Nah kalau aku, kenapa aku dalam satu waktu itu banyak, aku tuh taruh di dapur 1 buku, terus nanti di kamar 1 buku, di depan di area main 1 buku. Jadi misalnya kan anak suka menyusui ya goler-goler di mana aja kan. Nah, terus kalau misalnya lagi santai gitu, kaki dapat buku yang mana nih, nyomot kaki buku yang mana diambil sambil baca gitu. Jadi itu dia kenapa aku dalam satu waktu banyak baca buku. Tapi kalau misalnya lagi penasaran banget, biasanya kalau semua udah tidur, semua udah diberesin, baru aku baca gitu. Tapi memang agak gak berani kalau baca buku fiksi yang tebel-tebel. Rapi Jali itu belum pernah kesentuh sama aku. Baca, karena keren banget, asli baca. Iya. Kita setanin aja setanin toh. Bukan. Gue sih maunya nyetanin, tapi ntar gue takut dosa. Ntar gara-gara dibaca buku fiksi, begadang, suaminya dicuekin, anaknya nggak disusu. Bahaya tuh, gue jadi dosa ikut. Ini pengalaman pribadi apa ini? Kayaknya ngerti banget. Pengalaman. Nah ini ceritanya Mbak Jogi ini juga nanti bermanfaat buat Steven kan untuk kedepannya, Ven. Maksudnya apaan? Nanti kan Steven kan nanti ada masanya ketika dia sudah berumah tangga itu jadi bermanfaat kan. Jadi bisa kalau dia lagi pengen istrinya ngomel-ngomel kasih aja buku.
Kan besok lo kalau punya istri, kalau lagi beli, lo kasih buku kayak setebel rapi jari, nah pasti lo gak diganggu deh. Kebalik, Steven yang dikasih buku. Kalau lagi ngoceh dikasih buku, udah sono di pojok sono baca buku, diem. Van, ada yang mau ditambahin, Van? Kira-kira fiksi apa yang bagus buat kepo buku nih kira-kira? Dibaca kita. Fiksi. Yang nggak bisa bikin tidur. Apa ya? Yang terakhir kan tadi udah cerita nih, kebanyakan memang berusaha menghindari fiksi itu karena takut kepincut banget gitu sampai lupa. Tapi masih ingat nggak fiksi terakhir yang dibaca apa? Ini Lebih Mati Dari Mati. Tahu nggak? Lebih Mati Dari Mati. Agus siapa ya? Aku sambil buka ya. Agus Subakir. Lebih Mati Dari Mati. Nah, ini juga menarik sih. Asik. Jadi tuh aku cerita lagi. Ini tuh dia tuh laki-laki, tapi dia menuliskan tentang sudut pandang perempuan, anak perempuan yang gak suka banget dan ingin membunuh bapaknya. Jeng. Gitu. Jadi kayak dan sebagai ibu ya, aku tuh kayak sudut pandangnya emak-emak banget lah pokoknya. Jadi di situ tuh kayak ada part-part di mana yang tanpa sadar tuh kayak Mas Agus ini menuliskan yang benar-benar nyata gitu. Misalnya karena si bapak ini tentara gitu, dia menolak lamaran seorang tentara yang menurut orang desa tuh dia ganteng dan sebagainya gitu. Jadi kayak ada inner child buruknya dia gitu. Jadi kayak wah emang iya sih walaupun fiksi tapi kayak nyata banget nih gitu. Kayak sudut pandang anak perempuan banget nih gitu. Aku suka sih bukunya. Keren. Van, mau melanjutkan Van? Silakan. Nggak ada, tapi kayak ada tercetus ide aja gitu ya. Gimana kalau kita mengundang lebih banyak lagi ibu-ibu pembaca buku untuk cerita, untuk sharing pengalaman mereka di Kepo Buku. Betul. Ini ada kepala sukunya di sini nih. Betul, kepala sukunya aja kita ini nih. Kita pegang nih. Nanti aku kasih listnya. Step gitu. Nah, lengkap semuanya. Oke. Alhamdulillah selalu senang dengerin cerita orang-orang yang begitu passionate sama buku dan dapat bonus referensi buku keren pula. Thank you banget Mbak Jogi Huta Barat. Salam buat teman-teman di komunitas Lingkar Baca. Yuk, kapan-kapan kita ngobrol bareng teman-teman Lingkar Baca. Wah, pasti seru nih. Pasti seru banget. Satu orang aja udah seru begini nih, apalagi kalau rame-rame gitu ya. Dan sebelum pamit, kita mau bilang terima kasih banyak dulu buat teman-teman yang udah menerima tantangan bajak Kepo Buku. Sudah ada beberapa yang ngirim dan rekomendasi bukunya juga keren-keren. Semuanya akan mulai kita jadwalkan setelah edisi ini terbit. Ditunggu aja, sementara yang masih mikir-mikir, nggak usah pakai mikir bos. Intinya Kepo Buku itu menyediakan slot buat teman-teman yang mau cerita tentang bukunya, persis seperti yang kami bertiga lakukan selama ini. Ini sudah masuk tahun kelima nih kita lakukan seperti ini. Makanya kami sebut segmen ini sebagai Bajak Kepo Buku. Yoi, giliran kalianlah yang membajak podcast ini, yang menjadi bagian dari podcast ini. Podcast Kepo Buku, podcast yang di tahun 2022 ini meraih Indonesian Podcast Award untuk kategori ulasan. Award winning. Sombong banget bulan puasa, astagfirullah. Maaf, sombong. Ya wes, pokoknya petunjuk lengkapnya teman-teman untuk ikutan bajak Kepo Buku bisa dibaca di Instagram kami di @kepobuku. Lihat di salah satu postingnya ke bawah atau lihat di bagian highlights yang bulat-bulat itu. Ada kok di situ, lengkap semuanya isinya. Dan kalau masih belum jelas, ada pertanyaan, hubungi aja WhatsApp 087878505012 atau email ke timkepobuku@gmail.com. timkepobuku@gmail.com. Pamit dulu ya. Atas nama Steven di Ambon, Toto di Singapura, dan juga tamu di 2 episode berturut-turut kita yang keren banget, Mbak Jogi Huta Barat, gua Rane Hafid. Kita ketemu di episode lain. Assalamualaikum.